Halo semua, welcome to Ide. Yuk, bisa yuk. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang reksadana yang bagi dividen. Ya, jadi ternyata reksadana itu juga bagi-bagi semacam bonus di periode-periode tertentu. Nah, buat lebih singkat, aku udah bikin screenshotnya. Nah, di sini ada BNI AM IDX 30 dan ada Manulife obligasi unggulan, kemudian ada Batavia Dana obligasi. Ini 3 jenis reksadana yang pernah aku pakai dan aku suka. Tapi kembali lagi ya, tolong disesuaikan dengan profil resiko masing-masing dan dianalisis terlebih dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, BNI AM IDX itu adalah obligasi saham, adalah reksadana saham. Kemudian untuk yang lainnya, 2 lainnya adalah reksadana jenis yang obligasi. Nah, dari total AUM-nya yang paling besar atau dari total AUM itu kayak mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat ya. Nah, dari total AUM-nya bisa kelihatan kalau yang paling tinggi adalah Batavia Dana Obligasi. Kemudian nggak beda jauh disusul sama BNI AM IDX 30. Nah, untuk expense rasionya yang paling rendah ada di Batavia Dana Obligasi. Terus secara tidak signifikan disusul oleh Manulife Obligasi Unggulan. Nah, untuk kita ketahui bersama, secara simpelnya udah aku bikin tabel yang lebih gampang. Nah, di sini kita bisa kelihatan ya, kalau BNI AM IDX 30 dan Manulife obligasi unggulan itu sama-sama bisa dibeli mulai dari 10.000. Sementara kalau Batavia Dana Obligasi harus mulai dari 100.000. Nah, harga ketika video ini dibuat ya di 26 Februari 2022, harga paling rendah ada di BNI AM IDX 30, sementara harga yang paling tinggi ada di Manulife obligasi unggulan. Cuma ternyata kalau kita lihat dividennya yang dibagikan terakhir, ternyata dividennya Manulife obligasi unggulan itu yang menempati posisi paling tinggi, yaitu sekitar 2,28%. Hanya perlu diketahui juga kalau BNI AMI DX 30 itu membagikan dividen selama secara historical itu dia 2 tahun sekali. Sementara kalau misalnya Manulife obligasi itu 3 bulan sekali. Sementara kalau untuk Batavia itu dia 1 bulan 1 kali. Jadi beda-beda karakteristiknya ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau kita hanya punya uang 100.000 misalnya, kita bisa estimasi dividennya ya dengan historical dividen terakhir aku anggap sama ya, dan harganya yang aku anggap dipakai hari ini, kita bisa lihat ternyata pendapatan dividen dengan 100.000 paling besar ada di Manulife obligasi unggulan. Tapi dengan catatannya tadi ya, uangnya itu harus di dekat cum date-nya dividen, atau kalau kalian nggak mau pusing itu bisa menunggu setiap pembagian 3 bulan tanpa harus ditarik keluar kayak gitu. Nah, bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan profil risiko masing-masing ya. Semoga video kali ini bisa menginspirasi. Terima kasih semua.